Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan berbicara tentang salah satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kecintaan beliau terhadap kota Mekah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Wallahi innaki la khairu ardillahi. Nabi mengatakan, demi Allah engkau adalah bumi Allah terbaik. Jadi kata Nabi kita SAW, Mekah itu bumi Allah yang terbaik. Beruntunglah orang-orang yang pernah menziarahi kota Mekah, apalagi kalau bisa sampai tinggal di kota Mekah. Ya, kata Nabi kita SAW, kota Mekah adalah kota yang terbaik dari seluruh kota yang ada di bumi ini. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan kota Mekah itu sudah diharamkan oleh Allah atau menjadi tanah haram sejak diciptakannya langit dan bumi. Allahu Akbar. Ya, Mekah itu sudah dijadikan tanah haram oleh Allah. Kata Nabi SAW, inna hadal balad haramallahu yawma khalaqas samawati wal ardi fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Sungguhnya negeri ini, kota ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kota haram, yakni kota yang suci, yang tidak boleh orang melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, keji dan mungkar dan seterusnya. Sejak kapan Allah haramkan kota ini? Sejak diciptakannya langit dan bumi. Masya Allah. Kemudian jemaah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haram harusnya menjadi menjadi prioritas bagi kita umat Islam ketika kita mau melakukan misalnya seperti liburan dan yang semisalnya, menghabiskan waktu luang, misalnya kita bisa memfokuskan untuk datang ke haram, karena ini pilihan siapa? Pilihan Allah. Jadi Allah yang menetapkan haram itu menjadi kota yang paling baik, ya, kota yang paling baik yang ada di atas permukaan bumi ini. Tentunya kita meyakini pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Kemudian tidak sampai di situ. Lihat kata Allah, kata Nabi kita, wa ahabbul ardi ilallahi ta'ala. Dan kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kota yang paling baik dan kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pelajaran dari apa yang disampaikan Nabi kita SAW ini yang sangat luar biasa, yakni bahwasannya secara fisik, secara kultur, secara keindahan, kota Mekah ini isinya apa? Cuma batu-batuan, ya kan, batu, debu gitu kan. Kalau kita dikasih pilihan berkunjung antara Mekah sama Australia, secara keindahan nggak ada apa-apanya. Mekah nggak ada apa-apanya. Gersang, kota yang gersang. Apalagi kalau dikasih, ya nggak usah Australia lah. Misalnya bandingkan dengan kota yang ada di negeri kita, kota Bogor Puncak, yang begitu, Jogja, yang ada curug, curug itu, air terjun. Di sini mana ada air terjun? Di Mekah nggak ada satupun air terjun. Subhanallah. Kalau dari sisi apa tuh? Sisi apa berarti adan? Dari sisi apa? Dari sisi keindahan. Keindahan itu artinya apa? Apa Bu Burai? Dari sisi keindahan apa? Lahiriah yang nampak, zahir. Dari sisi lahiriah penilaian manusia, ini kota nggak ada indah-indahnya, sama sekali nggak ada.
coba adan ke sini ngajakin ayah misalnya, ya yuk kolam berenang yuk, kayak di mana namanya, Puncak, Ancol tuh apa namanya, waterboom, mana ada di sini. Nggak ada indah-indahnya. Maka di sini kata para ulama, disinilah bukti kalau Allah itu tidak melihat pada fisik. Itu makanya kita harus belajar hidup kayak begitu. Bagaimana bukan penampilan fisik yang menjadi penilaian pertama. Kadang kan dengan penilaian fisik orang sudah mengambil kesimpulan, ya kan? Sudah mengambil kesimpulan. Kesimpulan misalkan bisa terjadi, bisa aja simpulannya baik atau positif. Ya, maka kalau diambil kesimpulan secara pandangan kita, ini nggak menarik, tidak menarik. Tapi dari sisi yang lain yang tidak terlihat dengan mata kepala kita, Mekah punya keutamaan yang besar. Kota Mekah punya keutamaan yang besar. Dari misalnya yang pastinya keberadaan Ka'bah itu adanya di Mekah. Itu. Keberadaan Ka'bah ada di kota Mekah. Dan itulah yang menjadikan kota ini menjadi kota yang terbaik, kota yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kota yang terbaik, kota yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat sesuatu dari apanya? Dari fisik atau dari rupa. Nah, maka tepat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Jangan kalian tertipu dengan yang nyata. Gitu. Jangan kalian tertipu dengan sesuatu hal yang nyata. Kadang yang nyata itu menggelincirkan, menyibukkan. Contoh nih, contoh real nih. Ini Mekah, Ka'bah, di sekitarnya sesuatu hal yang dapat menggelincirkan. Ya, di sekitar Ka'bah itu sesuatu hal yang dapat menggelincirkan. Apa? Pasar, kemewahan tuh. Pasar dan kemewahan. Berapa banyak orang yang akhirnya tergelincir. Waktu habis ternyata dia tidak maksimal di dalam Masjidil Haram. Gitu. Insyaallah. Makanya ini pesan agar kita tidak tergelincir. Dengan apa? Dengan sesuatu hal yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertipu dengan sesuatu hal yang nyata. Bukan nggak boleh. Ya, tapi kalau sampai misalnya yang tujuannya terlalaikan dengan sebab perantara, itu salah. Boleh, silakan. Misalnya yang dilarang mutlak adalah ketika sampai haram itu kalah apa? Kalah prioritas dibanding yang di sekitar haram. Kita datang, kan semalam saya bilang kan kemarin, Madinah itu yang utama di dalam tuh, di masjidnya, bukan yang di sekitar-sekitar. Ini mah secara keutamaan syariat nggak ada. Bangunan yang indah, bukan itu. Makanya jangan diperkenalkan itu kepada siapapun. Dikasih tahu di dalam tuh ada raudhah, ada makam Nabi. Nah itu dia. Kalau bangunan itu mah Amrik punya, ya nggak? Punya nggak Amrik? Eropa punya. Yang mereka nggak punya, di dalam tuh ada makam Nabi, ada raudhah, keutamaan sholat apa namanya di situ 1000, di mana haram berapa? 100.000. Nah itu yang nggak dipunya, oleh siapa dah? Oleh negeri yang lain. Gitu. Itu bukan diperkenalkan yang ada di sekitarnya. Kalau yang ada di sekitarnya mah semuanya punya. Jadi yang diperkenalkan kepada kaum muslimin, yang diagungkan kepada kaum muslimin, itu harusnya yang ada di dalam haram. Bagaimana orang harus termotivasi ketika datang ke haram tuh ke situ. Ya, ketika datang ke haram ke situ. Bukan nggak boleh kita misalnya menikmati makanan yang ada di haram, makanan yang ada di Madinah, pakaian dan seterusnya. Bukan tidak boleh. Tapi kalau sampai terlalaikan di sini, itu salah kan? Itu salah. Maka pemilihan waktu untuk misalnya kita mau menikmati makanannya, mau beli pakaiannya, mau beli perhiasannya, kalau bisa pemilihan waktunya yang tepat agar tidak mengganggu apa? Waktu ibadah. Ya, jadi kata Nabi kita SAW, haram ini adalah, atau Mekah adalah kota yang terbaik di bumi ini dan kota yang paling dicintai oleh Allah.
Gitu. Adam kalau tahu sesuatu yang paling dicintai, disukai sama ayah, pasti Adam akan melakukan apa yang dicintai oleh ayah. Benar nggak? Ya kan? Untuk apa? Ya kan? Mengambil hatinya, cari perhatiannya, dan seterusnya. Makanya kita juga begitu. Kalau kita mau dapat perhatian dari Allah, cintai apa yang Allah cintai. Cintai apa yang Allah cintai. Ini kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, kata Nabi, laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau seandainya dulu saya itu tidak terusir dari kota ini, dari kota Mekah, itu Nabi nggak ke Nabawi. Nabi tidak ke Madinah. Karena kondisi kaum muslimin dikit, minoritas, terusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mau nggak mau Nabi dan para sahabat harus keluar. Kenapa? Untuk menyelamatkan sahabat yang makin hari makin berkurang karena tindasan keji mereka. Disiksa, bahkan sampai adanya pembunuhan. Makin hari makin berkurang sahabat, melihat kondisi seperti itu, Nabi putuskan untuk hijrah keluar menuju kota Madinah. Kata Nabi kita, kalau saya tidak diusir dari kota ini, saya nggak akan pernah keluar dari sini. Dari sini, Nabi kan hijrah ke Madinah dan sampai wafat di sana. Kalau tidak terusir, saya akan tetap di sini. Maka kita juga, kalau bukan karena batas waktu kita tinggal di sini, kita akan tinggal di sini, kan gitu. Karena di sini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena batas waktu, maka kita tidak akan meninggalkan tempat ini. Sebagaimana kita pun tidak akan meninggalkan kota Madinah. Subhanallah. Jadi pelajarannya adalah yang pertama, jangan cepat menilai sesuatu dari sisi fisik atau lahiriah. Jangan cepat menilai sesuatu dari fisik atau dari lahiriah. Mungkin sesuatu yang menarik kita justru akan membinasakan kita. Sesuatu hal yang menarik perhatian kita, mungkin itu yang akan menjadi penyebab kebinasaan kita. Ya, seperti misalnya gini, mohon izin. Bagi teman-teman yang sudah dianugerahkan istri yang solehah gitu kan, di rumah ternyata tertarik dengan seorang wanita yang ibaratnya masih setengah-setengah jadilah gitu ya. Bisa jadi dalam artian ada kemungkinan dia yang menjadi malapetaka di yang berikutnya. Mungkin ya, jelas nggak maksudnya? Secara lahiriah menarik, bahkan mungkin lebih menarik dari apa? Dari yang ada ya secara lahiriah. Tapi kelebihan yang sudah kita ketahui dari yang kita sudah punya itu belum tentu ada sama dia. Belum tentu ada kesabarannya ngurusin anak gitu kan, kesabarannya menerima kita seperti ini ya, Nok ya. Apa, Nok? Kesabaran menerima istri kita. Menerima antum. Anda langsung nengok aja sama orangnya aja. Iya deh, gitu. Iya gitu, jelas ya. Kesabaran menerima kita, kekurangan kita. Makanya ini sebatas kalau misalnya memungkinkan, misalkan terjadi seperti itu lagi, maka yang terbaik adalah yang justru lebih bisa membuat kita lebih dekat pada Allah. Kalau memang ditakdirkan, misalkan laki-laki kan boleh ya lebih dari satu gitu ya kan. Kalau mau memang yang justru kita bagaimana? Lebih mendekatkan diri, atau bisa satu frekuensi kalau bisa gitu. Nah, tapi perhatikan di situ teman-teman semua, pelajaran dari hadis ini bahwasanya Allah tidak melihat sesuatu dari rupanya, ternyata benar-benar tidak melihat. Kalau dari rupa Mekah nggak ada apa-apanya, Bure, nggak ada apa-apanya. Subhanallah, rupa Mekah dibandingkan rupa apa? Rupa Mekah, fisiknya Mekah tuh dari Amerika misalnya, Kanada misalnya, apalagi dan negeri-negeri yang ada di bumi ini dengan keindahan-keindahannya. Ternyata ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke.
Ini pelajaran pertama pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayah untuk bisa menerapkan hadis Nabi kalau Allah itu tidak melihat sesuatu dari fisiknya. Allah tidak melihat dari penampilannya, tapi Allah lihat dari apa yang ada di dalamnya, apa keutamaan yang ada di dalamnya. Ternyata Mekah ada Ka'bah di situ, ada tempat yang tidak akan pernah berhenti orang melakukan ibadah di situ. Gitu. Hadza wallahu taala a'lam wa a'lam. Semoga Allah taala memberikan kecintaan kepada hati kita masing-masing untuk mencintai kota ini. Sehingga kita pun berdoa pada Allah ketika misalnya 2 atau 3 hari lagi kita akan meninggalkan kota ini, kita minta sama Allah semoga Allah mudahkan kita untuk kembali ke kota ini. Untuk kita bisa berziarah kembali ke kota ini. Ya, makanya ini ada satu tambahan dari hadis Nabi. Jadi kata Nabi SAW, seseorang yang bekerja atau seorang yang mencari nafkah, kemudian fungsi dari nafkah yang dia yang dia maksudkan, dia tujukan untuk orang tuanya, artinya membiayai orang tuanya, untuk istrinya, untuk kebutuhannya, dan untuk ibadah, itu harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika antum cari nafkah, prioritas pikiran kita, ya Allah saya mau umrah, Allah akan mudahkan. Ya Allah saya mau haji, Allah akan mudahkan. Gitu ya. Dan ya, ketika ada ngumpulin duit misalnya suatu hari nanti, ayah aku mau coba berangkat umrah pakai uang aku sendiri gitu misalnya, Allah mudahkan gitu. Semua juga. Dan banyak bukan cuma 1-2, bahkan kita semua tahu ada salah seorang jamaah kita, ya, sampai dia bilang mana mungkin saya berangkat ke sini dengan kondisi keuangan yang begini-begini. Ternyata sekarang orangnya ada di sini dan Allah takdirkan sekarang beliau nginep di hotel ini. Secara dia ngomong begitu di majelis, ngomong sama Ana, iya, nggak mungkin. Ana bilang apa Afif? Kalau begitu namanya suudzon sama Allah. Nggak boleh begitu. Itu meremehkan kemampuan Allah. Allah itu nggak butuh proses untuk menentukan sesuatu. Allah nggak butuh proses, cuman berkata kun, selesai. Nah sampai disitulah harusnya keyakinan kita. Nangis dia tuh, terpilih untuk berangkat hari ini ada di sini. Gak ada, subhanallah. Allah quwwata illa billah. Nah itu cerita akhirnya jadi bahan sesuatu yang bisa membuat kita tambah yakin gitu. Artinya sesuatu itu ditentukan sama Allah. Benar, murni bukan biaya yang membuat orang bisa ke sini. Ya, murni bukan biaya. Kalau dipikir biaya, kita semua pulang ke Indonesia besok domsong lagi nih. Ya, benar ya. Ya kan? Cuman kan jadi berkah. Ya kan, ketika habis untuk apa? Beribadah. Kita pulang ke Indonesia harus fight lagi, cari lagi gitu kan. Berapa banyak orang yang uangnya berlimpah, hartanya berlimpah, sekalipun belum pernah ke sini kan gitu. Ya kan? Banyak kah itu? Banyak. Subhanallah. Ya, yang hartanya berlimpah, hartanya banyak, tapi sekalipun belum datang ke sini. Itu dia. Datang ke sini itu bukan hubungannya dengan harta, tapi diizinkan enggak sama yang punya Ka'bah itu? Sama yang memiliki Ka'bah, yaitu Allahu Jalla Dzikruhu. Jadi adan, kalau adan mau tahu lebih jelas, ada jamaah kita miskin dan enggak punya uang, ngomong sama kita, Ustadz saya masih nggak mungkin saat bisa berangkat nggak punya uang. Saya bilang begini, jangan begitu. Kalau begitu namanya suudzon. Seperti ada yang bilang, aduh rasanya nggak mungkin saya bisa kuliah atau belajar di Arab Saudi. Nggak boleh begitu. Itu udah prasangka buruk kepada Allah. Tapi Allah akan, mudah-mudahan Allah akan izinkan saya kuliah di sini, belajar di sini begitu. Berapa hari kemudian dapat berita dia diberangkatkan umroh sama jamaah yang lain. Subhanallah, luar biasa tuh Amerika, ya kan? Siapa yang tahu rezeki Allah? Dia bilang ganti keyakinannya, Allah akan berangkatkan. Ya, antum nggak usah pikirin, jangan pikirin apa namanya caranya. Makanya ini prinsip dalam hidup yang harus kita punya nih. Saya juga belum punya. Jangan pernah memandang hidup ini dengan cara pandang kita. Itu jadinya stuck. Hidup itu jadi stuck. Tapi kalau hidup itu melalui cara pandangnya Allah, itu hidup itu akan mudah.
Waalaikumsalam. Paham nggak, Merik? Yang membuat hidup ini stuck, segala sesuatu itu menurut perhitungan kita. Menurut perhitungan kita, planning kita. Tapi kan banyak, kalau misalkan kita ini, kalau kita misalkan benar-benar bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu hal yang tidak masuk di akal itu akan terjadi. Akan terjadi dan kita akan merasakannya. Gitu, sesuatu hal yang tidak nggak masuk kebayang di akal kita. Nah, itu yang susah tuh. Itu yang susah. Karena gini, mana bukti secara ilmiah, bukti secara dalil misalnya gitu. Nih ya, bukti dalil ya. Antum tahu kisahnya misalnya diantaranya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh api. Kalau di cara pemikiran kita, rasional waras kita, gimana? Orang dibakar api, kebakar nggak, Dan? Mati ya? Kosong. Tapi api itu makhluk Allah. Itu yang harusnya kita berpikir. Api itu makhluk Allah, dan Allah berkata pada api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Nah, di situ yang perjuangan hati kita tuh harus kayak gitu tuh, perjuangan hati kita. Atau misalnya kita juga punya teman ya, Bray, secara fisik apa? Nggak mampu untuk haji, ya? Secara fisik orangnya kurus banget, sampai diremehin sama orang. Berangkat ini fisiknya nggak kuat, fisiknya. Ternyata yang ngeremehin yang badannya gede, seger, justru dia yang nggak kuat. Nah, itu tuh. Artinya kalau Allah sudah bermain, udah orang nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa menghalanginya. Pasti akan terjadi, gitu. Jadi segala sesuatu itu, bagaimana caranya kita usahakan kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kembali kepada kemampuan kita, punya keterbatasan. Kemampuan kita ada batasnya, gitu, ya. Kemampuan kita ada kebatasnya. Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada yang mau tanya, Dan? Saya mau nyeruput kopi dulu. Bismillah. Gimana Pak Andre? Iya, tuh satu lagi nih, Burai. Luar biasa nih. Satu lagi nih. Aneh ketemu. Loh, antum kok di sini? Kisahnya antum tahu kan yang kemarin saya ceritain, ada ibu meninggal. Seorang ibu meninggal 2 hari sebelum berangkat. Itu salah seorang jemaah masjid itu nggak kepikiran, dia bilang nggak pikiran sama sekali, disuruh gantiin sama keluarganya, keluarga yang meninggal, dikasih, dihibahin. Coba itu apa bukan rezeki namanya? Si ibu meninggal, otomatis kan uang udah bayar semua, tinggal berangkat doang hari Selasa bareng Ustadz Kamil. Kalau nggak diberangkatin kan ini angus nih Abah Afif, benar nggak? Ini salah seorang suruh gantiin. Itu kepikiran apa dia tuh? Paham nggak? Suruh gantiin. Bukan ibu, bukan orang lain, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya, nggak ada. Iya, orang itu keluarga mereka diskusi, terus kemudian tunjuk si dia, gitu. Kenal. Cuman kan dia kepikiran apa tuh? Tiba-tiba disuruh umroh. Ana juga ngeliat dia kaget. Kok antum ada di sini gitu. Dalam artian kaget, soalnya setahu saya dia nggak ikut berangkat. Subhanallah, itu kan kuasa Allah. Kalau Allah sudah berkuasa, nggak ada yang bisa ngalangin gitu, dan itu harus diyakini dalam hati kita. Kalau Allah sudah berkehendak, wah antum mau tutup rezeki seseorang itu nggak akan bisa. Kalau emang udah rezeki orang tuh pasti balik lagi ke dia. Antum dikasih kopi nih, antum tolak, buat antum aja gitu. Antum keluar situ, datang lagi tuh kopi. Nah itu bahasanya gitu.
balik lagi. Kalau memang sudah punya kita, pasti balik lagi ngejar-ngejar kita. Luar biasa tuh. Ya, itu kejadian nyata lagi tuh, kisah nyata lagi. Gak bisa, Bob, itu dia juga sampai nggak percaya tuh, dia bilang sampai gimana ya, ya begitulah kuasa Allah kalau Allah sudah berkehendak gitu ya, dan ya ketika Allah sudah berkehendak begitu. Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan. Kalau kan Allah kan paling cinta itu kan kalau Mekah kan, ya. Kalau berarti lebih baik tinggal di Madinah atau di Mekah? Mekah. Mekah. Iya, Mekah. Kalau misalkan secara keutamaan lebih jauh utama Mekah dibandingkan Mekah dan Madinah. Mekah. Artinya kalau misalkan pilihannya Mekah dan Madinah, Mekah. Kalau pilihannya Mekah dan Madinah. Kalau Madinah memang dia lebih menawarkan kenyamanan, Nabi mendoakan keberkahan di sana. Justru karena tidak ada bukan keberkahan, tidak ada kenyamanan yang berkurang kan membuat orang apa? Enggak betah, pengennya keluar dari sini. Dari sini. Kan Nabi bilang kalau saya nggak terusir dari sini, saya nggak keluar tuh, nggak jadi apa? Nggak jadi Nabawi. Walaupun Nabi cinta sama Madinah juga. Sangat cinta. Karena Nabi bilang, ya Allah berikanlah saya kecintaan kepada Madinah sebagaimana kecintaan kepada Mekah. Nabi berdoa itu. Tapi kalau diandaikan saat itu tidak terusir kan nggak jadi tuh Masjid Nabawi. Ya nggak? Kalau seandainya itu tidak terjadi kan Nabawi nggak jadi. Berarti asbab jadinya Nabawi adalah keluarnya Nabi dari sini. Gimana ceritanya tentang ular balik lagi? Nah, kata Nabi SAW gini maksudnya. Apa namanya? Iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular itu ketika keluar dari sarangnya akan kembali lagi ke sarangnya. Artinya adalah memang Madinah ini akan menjadi kota pusat iman. Di sini orang-orang Madinah, ini berbicara khusus untuk orang-orang Madinah. Jadi orang Madinah itu ketika mereka keluar dari Madinah untuk melakukan satu aktivitas, itu nggak akan nyaman kalau mereka orang soleh. Maka mereka akan balik lagi ke Madinah. Atau misalnya mau nggak mau harus keluar nih, tugas negara misalnya, atau yang lain-lain, itu nggak nyaman mereka. Mereka pasti akan balik ke situ. Nah, atau misalkan orang yang berada di luar Madinah, ketika merasakan masuk Madinah begitu punya kenyamanan, mereka akan masuk ke kota situ. Itu maksudnya. Ya, iman ada di situ. Tapi balik lagi, kalau secara kecintaan, secara apa yang paling dicintai, Mekah. Karena di sini ada Ka'bah. Di sini ada Ka'bah. Di sini pusat apa namanya? Pusat umat Islam berada di sini. Makanya di antara bukti nyatanya apa? Di antara bukti nyatanya yang tidak disebutkan ada di Madinah apa? Mekah ini diharamkan oleh Allah ketika diciptakannya langit dan bumi. Itu tidak ada untuk Madinah. Paham enggak? Jadi Mekah ini sudah diharamkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sementara pengharaman Mekah, pengharaman Madinah adalah saat Nabi Muhammad SAW. Nah itu dia. Kalau misalkan mau diperbandingkan antara Mekah dengan Madinah, kehidupannya lebih kredit di sini, ya, dan lebih membuat kita gimana ya di sini gitu. Begitu. Iya begitu, lebih nyaman di sana gitu. Tapi karena di sini kalau kita mampu bertahan untuk sabar, sini jauh lebih utama. Gitu. Kalau misalkan ternyata kita nggak sabar, kalau nggak sabar di sini, pindahnya jangan ke tempat yang lain, tapi ke Madinah. Gitu. Kalau sekolah dua-duanya ada di sini, ada di Mekah, ada Ummul Qura di sini namanya. Bahkan baiknya baik mana? Sama Ummul Qura, banyak anak-anak Indonesia yang belajar di Ummul Qura. Satu saat kita belajar di Ummul Qura.
Di sana ada Jamiah Islamiyah, di sini ada Ummul Qura. Bahkan Ummul Qura jauh lebih tua daripada Jamiah Islamiyah. Ummul Qura itu diambil dari bahasa Quran, nama lain untuk kota Mekah. Ummul Qura artinya apa? Induknya seluruh kota yang ada di bumi itu di sini. Makanya karena ini kota yang disebutkan langsung oleh Nabi, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Apa? Iya, Pak Ibrahim. Berarti kan jauh lebih lama. Dan sebelum Ibrahim mengharamkan, ternyata Nabi sudah mengatakan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ternyata di ini tanah ini sudah diharamkan juga sama Allah. Makanya tanah ini nggak akan pernah bisa dimasukin oleh Dajjal, dua tanah ini. Mekah, Madinah itu nggak bisa dimasukin Dajjal. Dajjal mau masuk nggak bisa. Dajjal itu akan ada di gerbang pintu Madinah, nanti dia berdiam di situ. Tapi nggak bisa sampai masuk. Karena Madinah dijaga. Ya, malaikat menjaga. Kalau mau ketika ada orang ini sisi persamaan Mekah Madinah, hidup bertemu dengan Dajjal, maka tempat kembalinya ke sini, Mekah atau Madinah, karena dia terjaga. Gitu dan jelas ya. Tapi ya itu semua balik lagi kepada apa? Balik lagi pada pengetahuan kita. Kayak gini loh. Antum yang sering ikut kajian aneh, itu sahabat saat ngelihat pasukan Ahzab menjadi satu antara orang kafir sama orang munafik, lihat cara pandang orang yang punya ilmu, justru mikirnya apa? Oh, semakin berat, oh berarti ini dia nih ujiannya dari Allah nih, gitu. Paham nggak maksudnya? Ujiannya ini makin berat nih. Kalau orang yang nggak punya ilmu kan ngegerutu. Aduh, ngelawan orang kafir aja udah berat, tambah lagi dia jadi satu sama orang munafik. Paham nggak? Tambah, nih kita mau perang nih sama orang kafir. Berat nih, dia canggih peralatannya, jumlahnya lebih banyak. Nggak taunya dia gabung jadi satu, berkoalisi, bersekutu dengan orang munafik. Kalau kita kurang iman, kita bilang apa? Aduh, ya Allah, tambah berat amat nih kita. Kayaknya nggak mungkin nih lawan si kafir aja berat. Nah, tapi kalau dia punya iman, justru perjalanan orang menuju surga itu perjalanan ujiannya akan semakin susah. Gitu. Perjalanan menuju surga ujiannya akan semakin berat, bukan semakin ringan. Setiap diuji lagi dan seterusnya. Gitu dan jelas ya dan. Apa? Silakan Kartono. Ibu mau tanya, Bu? Belum ya. Iya, gitu kurang lebih. Jadi kota ini adalah kota yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya tadi ya, bahasan kita, kok bisa dicintai sama Allah padahal secara lahiriah manusia nggak suka sama kota ini. Manusia ini ya, awam ya. Tapi kalau orang yang berilmu paham kenapa Allah cinta sama kota ini. Gitu. Kalau orang awam pasti nggak, udah Amrik lah gitu ya, apalagi Australia lah gitu dengan penawaran kemewahannya, Eropa lah, Dubai lah gitu, ya, bukan di sini. Sini apa? Coba antum lihat naik kereta, apa yang dilihat di kereta? Kanan kiri debu, ya kan? Kanan kiri debu, padang pasir, batu, apa? Wih, itu dia hebatnya Allah. Itu sebenarnya ini kan sebenarnya harusnya dijadikan pelajaran. Berarti yang membuat kaya bukan negaranya, penciptanya. Orang yang ada di dalam negaranya mau mentaati penciptanya, ya nggak? Orang yang ada di dalam sini mau mentaati penciptanya, gitu. Orang jam 8, jam 9 pagi mereka masih ngopi, kita udah tabrak-tabrakan di jalan, ya bro ya. Bersikut-sikutan, senggol-senggolan mobil, motor, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, nanti kita lanjutkan
serial keutamaan kota Madinah, kota Mekah, insyaallah taala di kesempatan kali ini dalam rangka umroh kali ini insyaallah kita akan berbicara tentang keutamaan kota Mekah, yang mana sebenarnya pembahasan kota Madinah pun belum lengkap, tapi karena keterbatasan waktu sekarang kita sudah ada di Mekah, insyaallah kita akan memfokuskan berbicara tentang keutamaan kota Mekah. Kemudian jika memungkinkan kita akan berbicara kembali tentang keutamaan kota Madinah, insyaallah taala. Hadza wallahu taala a'lam wa a'lam. Ibu ada tanya? Ya, sebenarnya kepastian tempatnya kita nggak tahu, cuman memang ada sih di antara travel yang menunjukkan di atas adanya di salah satu sekarang gini jabal yang ada di lumayan, biasanya cuma kita nggak bisa ke sana, itu tinggi tempatnya. Iya tinggi, dia terjal lagi, makanya orang cuma dikasih lihat tuh akhirnya di dalam, cuman pastian yang mana juga kita nggak tahu. Ada di situ, daerah situ. Iya, jadi makanya tidak disyariatkan dikunjungi, makanya ini kan yang Anda bilang kemarin waktu kita pada di pelataran Baki, kan ada askar tuh yang ngomong pakai mic tuh, gitu kan. Dia tuh sebenarnya ngingetin kalian di sini cuma dua kebutuhannya, mendoakan dia dan mengingat kematian. Setelah itu kalian pergi. Bukan kalian di situ berlama-lama di situ. Inti dari apa yang dia sampaikan tuh itu. Kan datang kuburan cuma itu doang. Kita doakan mereka, kita mendoakan semoga Allah berikan mereka kelapangan di dalam kuburnya. Nyampe. Apa tuh? Bisa doa kita Iya, nyampe buat mereka. Kan kita datang situ mendoakan Assalamualaikum ya ahla diyar, Allah maghfir lahum warhamhum dan seterusnya buat mereka. Kemudian peringatan yang kedua buat kita adalah untuk mengingat kematian. Udah itu aja, setelah itu kalian pergi. Yang dikhawatirkan apa ketika berdiam diri di situ? Salah. Sampai kan kita lihat sendiri, ada orang tanah kuburannya di bawah. Pakai botol. Nyata tuh. Beneran. Pas kita pagi-pagi ikut, ya kan? Tanah pemakaman Baki itu dimasukin botol. Mengantar apa? Boleh, siapa aja boleh. Tapi Ahmad nggak boleh masuk. Enggak, boleh. Boleh. Makanya itu ya alhamdulillah kita diberi izin oleh Allah. Ya mungkin lain waktu insyaallah teman-teman semua bapak-bapak ya mendekati arah kiri atau mendekati arah Baki, jadi bisa nungguin tuh jenazah lewat. Kenapa Ahmad tidak boleh saat itu? Karena Hukum asalnya lemah, karena ahwat lemah gitu. karena istilah Bukan, karena kelemahan. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada pertanyaannya, Dan? Kayaknya banyak nih pertanyaannya nih. Enggak ya? Gitu. Ketemu Ustadz jadi lupa. Ntar di Japri aja, Dan ya. Oke, taib. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah rangkaian pertama kajian kita di kota Mekah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Insyaallah akan ada pengumuman. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.